beberapa bulan terakhir, harga emas mengalami kenaikan signifikan, mencapai rekor tertinggi dalam 5 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap inflasi. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah Indonesia mulai remeh membeli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia. Sebagai bentuk investasi dan perlindungan nilai, alih-alih membelanjakan uangnya untuk konsumsi sekunder seperti liburan, gadget baru, atau makan di luar, banyak orang kini memilih untuk membeli emas sebagai aset simpanan. Ini menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumsi dan orientasi kebutuhan jangka panjang. Berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana Anda mengklarifikasikan tindakan membeli emas? Apakah termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Tindakan membeli emas umumnya diklasifikasikan sebagai kebutuhan tersier. Berikut penjelasan dan alasannya berdasarkan konsep kebutuhan. 1. Kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Emas tidak termasuk kebutuhan ini karena manusia bisa bertahan hidup tanpa memilikinya. 2. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang menunjang kenyamanan hidup, seperti alat komunikasi, ponsel, kendaraan, atau perabot rumah tangga. Emas juga tidak termasuk kebutuhan sekunder, karena tidak secara langsung menunjang kenyamanan atau produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat mewah ditujukan untuk menunjukkan status sosial, investasi, atau sebagai bentuk penghargaan diri. Membeli emas masuk dalam kategori ini karena sering dilakukan sebagai bentuk investasi atau penyimpanan kekayaan. Digunakan sebagai perhiasan yang menunjukkan status atau gaya hidup, tidak dibutuhkan secara mendesak atau rutin untuk kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, membeli emas adalah kebutuhan tersier karena tidak bersifat vital atau menunjang langsung kenyamanan hidup, tetapi lebih kepada pemenuhan gaya hidup, prestis, atau investasi jangka panjang. Jelaskan bagaimana konsep biaya peluang atau opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas dibanding konsumsi lainnya. Konsep biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang atau masyarakat memilih satu alternatif daripada alternatif lainnya. Penerapan biaya peluang dalam keputusan membeli emas. Ketika masyarakat membeli emas, mereka harus mengorbankan konsumsi atau investasi lain yang bisa mereka lakukan dengan uang yang sama. Inilah yang disebut biaya peluang. Contoh dan penjelasannya. Mengorbankan konsumsi saat ini, jika seseorang membeli emas senilai 10 juta rupiah, maka uang itu tidak digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, makanan atau pakaian, menikmati hiburan, rekreasi, atau barang konsumsi lain. Biaya peluangnya, kepuasan atau manfaat utility dari konsumsi barang atau jasa lain yang tidak jadi dinikmati. Mengorbankan investasi alternatif. Uang untuk membeli emas bisa saja diinvestasikan ke tempat lain seperti deposito bank, saham, atau reksadana, usaha produktif. Jika alternatif investasi itu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada kenaikan harga emas, maka membeli emas bisa dianggap kurang optimal secara ekonomi. Biaya peluangnya potensi keuntungan atau return yang hilang dari investasi lain yang lebih menguntungkan. Emas adalah aset yang cenderung menguntungkan dalam jangka panjang, tetapi tidak menghasilkan pendapatan rutin seperti dividen saham atau bunga deposito. Biaya peluangnya adalah aliran kas atau pendapatan jangka pendek
sebagian dikorbankan karena memilih emas sebagai aset pasif. Kesimpulannya, dalam konteks membeli emas, biaya peluang adalah nilai dari barang konsumsi atau investasi alternatif yang tidak jadi dipilih. Masyarakat harus mempertimbangkan apakah manfaat jangka panjang dari memiliki emas lebih besar daripada manfaat langsung atau hasil investasi dari alternatif lainnya. Konsep ini membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih rasional dan efisien dalam menggunakan sumber daya terbatas. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi dibanding konsumsi lainnya? Dalam konteks perilaku konsumen, keputusan seseorang untuk memilih investasi emas dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan pribadi. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhinya. 1. Faktor ekonomi. Inflasi. Saat nilai uang menurun, emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Suku bunga rendah. Bila suku bunga bank rendah, imbal hasil dari tabungan atau deposito menurun, sehingga emas menjadi alternatif investasi. Melemah nilai tukar rupiah. Melemahnya rupiah terhadap dolar bisa mendorong orang membeli emas karena nilainya relatif stabil secara internasional. 2. Faktor psikologis. Persepsi keamanan. Banyak orang percaya emas adalah aset yang aman dan stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi atau politik. Preferensi terhadap aset nyata, emas bersifat fisik dan bisa dipegang, yang memberikan rasa kepemilikan dan keamanan lebih tinggi bagi sebagian orang. Keyakinan akan mengenaikan harapan bahwa harga emas akan terus naik, mendorong orang untuk berinvestasi sekarang. 3. Faktor sosial. Pengaruh keluarga dan lingkungan. Jika lingkungan sekitar atau keluarga, teman, komunitas banyak yang berinvestasi emas, individu cenderung terdorong untuk ikut. Tren sosial dan media. Informasi dari media, influencer keuangan, atau tren viral di media sosial bisa mempengaruhi keputusan investasi. Keempat, faktor pribadi. Pendapatan dan daya beli. Individu dengan pendapatan cukup cenderung mencari alternatif investasi yang aman, seperti emas. Usia dan tahap hidup. Orang dewasa atau menjelang pensiun cenderung lebih konservatif dan memilih investasi yang aman seperti emas. Tujuan keuangan. Jika tujuannya menabung jangka panjang atau mewariskan kekayaan, emas bisa dipilih karena tahan lama dan nilainya stabil. Kelima, faktor kognitif dan informasi. Pengetahuan dan literasi keuangan. Seseorang yang memahami risiko dan manfaat emas cenderung lebih yakin dalam mengambil keputusan. Akses informasi. Kemudahan memperoleh informasi tentang harga emas, tempat pembelian, dan cara investasi juga mempengaruhi keputusan. Kesimpulannya, keputusan untuk berinvestasi emas dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan pribadi. Konsumen mempertimbangkan kestabilan nilai emas, persepsi aman, kondisi ekonomi saat ini, serta mempengaruhi lingkungan sosial dan informasi yang mereka terima. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi dibanding konsumsi lainnya? Perubahan pola konsumsi, terutama yang mengarah pada peningkatan minat dalam investasi emas dan penurunan konsumsi barang-barang konsumsi lain seperti barang elektronik atau hiburan, tentu akan mempengaruhi kegiatan produksi dan distribusi barang-barang tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. 1. Pengurangan permintaan terhadap barang konsumsi, terutama elektronik, hiburan, dan lain-lain. Jika masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk emas, maka mereka mungkin akan mengurangi pembelian barang konsumsi lainnya seperti elektronik, produk hiburan, barang mewah, mobil mewah. Dampak terhadap produksi.
Penurunan volume produksi produsen barang konsumsi akan menghadapi penurunan permintaan yang dapat mempengaruhi volume produksi barang tersebut. Ini bisa menyebabkan pabrik dan perusahaan mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menghentikan sementara beberapa ini produksi. Penurunan inovasi dan peluncuran produk baru. Kurangnya permintaan bisa memperlambat investasi dalam riset dan pengembangan produk baru, sehingga perusahaan bisa kurang agresif dalam inovasi. Efisiensi biaya. Produsen akan mencoba mengurangi biaya produksi dengan memperbaiki efisiensi, mungkin dengan mengurangi tenaga kerja atau mencari bahan baku yang lebih murah. Dampak terhadap distribusi yang lebih selektif. Perusahaan mungkin akan memusatkan distribusi hanya pada area atau segmen pasar yang masih memiliki permintaan tinggi. Mereka juga bisa beralih ke model distribusi yang lebih digital atau online, sesuai dengan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih transaksi daring. Ketersediaan produk berkurang. Jika permintaan turun signifikan, distribusi barang-barang ini bisa berkurang di pasar lokal, menyebabkan produk tidak tersedia di beberapa tempat dan pemborosan stok pada distributor. 2. Perubahan preferensi konsumen dan arah permintaan. Jika masyarakat memilih untuk membeli emas sebagai bentuk investasi atau hedging terhadap inflasi, maka tren konsumsi lainnya seperti barang elektronik atau hiburan dapat mengalami penurunan permintaan. Perubahan ini bisa berujung pada perubahan segmentasi pasar. Perusahaan akan memfokuskan iklan dan promosi mereka pada konsumen yang masih tertarik pada barang konsumsi tertentu. Atau mereka mungkin akan mulai memasarkan produk yang lebih mengarah pada investasi dan keamanan. Misalnya produk investasi atau barang dengan nilai tahan lama. Diversifikasi produk. Beberapa produsen mungkin akan mengadaptasi model bisnis mereka dengan menambah produk yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Misalnya produsen elektronik bisa memperkenalkan produk yang lebih berjangka panjang atau lebih tahan lama, yang dapat dianggap sebagai bentuk investasi juga. Misalnya produk yang memiliki nilai jual kembali yang baik. 3. Pergeseran fokus ke aset fisik dan investasi. Jika semakin banyak orang beralih ke emas sebagai bentuk penyimpanan nilai, maka pergeseran perilaku konsumsi ini dapat mengurangi daya beli untuk barang-barang konsumsi lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada penurunan pengeluaran untuk barang konsumsi jangka pendek. Barang-barang seperti pakaian musiman, elektronik, atau hiburan yang memiliki siklus konsumsi jangka pendek akan mengalami penurunan penjualan. Ini terjadi karena konsumen lebih memilih menahan uang mereka dalam bentuk emas yang dianggap lebih stabil. Perubahan dalam kebiasaan pengeluaran, masyarakat yang lebih memilih investasi jangka panjang seperti emas akan cenderung lebih hemat dan selektif dalam pengeluaran, yang berakibat pada pengurangan pengeluaran untuk barang-barang konsumsi yang dianggap tidak mendesak. 4. Dampak pada industri hiburan dan pariwisata. Karena masyarakat lebih fokus pada investasi dan tabungan, pengeluaran untuk hiburan dan pariwisata mungkin mengalami penurunan, terutama pada barang-barang atau jasa yang bersifat mewah atau tidak penting. Penurunan pengeluaran pada event ini atau konser. Jika masyarakat memilih untuk menabung atau berinvestasi, mereka mungkin mengurangi anggaran untuk kegiatan hiburan seperti konser, film, dan event-event lain. Perubahan tren pariwisata, destinasi wisata mewah atau berbiaya tinggi bisa mengalami penurunan permintaan, sementara destinasi yang lebih terjangkau atau lebih fokus pada pengalaman, alam, dan kesehatan mungkin akan lebih populer. Dan yang kelima, pergeseran dalam kebijakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi seperti elektronik dan hiburan akan memperhatikan perubahan pola konsumsi ini dan beradaptasi dengan cara-cara berikut. Penyesuaian harga untuk mendorong permintaan.
Perusahaan mungkin menyesuaikan harga atau menawarkan diskon yang lebih besar. Penawaran baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan mungkin akan menawarkan produk yang lebih fungsional, tahan lama, atau bernilai lebih sebagai alternatif untuk barang-barang konsumsi jangka pendek. Kesimpulannya, perubahan pola konsumsi yang mengarah pada peningkatan investasi emas dan pengurangan pengeluaran untuk barang-barang konsumsi lainnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap produksi dan distribusi barang elektronik, hiburan, dan barang konsumsi lainnya. Produksi akan menurun seiring dengan berkurangnya permintaan, sementara distribusi akan lebih selektif, fokus pada pasar yang lebih sempit. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini harus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang lebih memilih nilai jangka panjang dan kestabilan daripada konsumsi barang jangka pendek. Menurut Anda, apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan. Perubahan perilaku konsumsi yang mengarah pada peningkatan investasi emas dan penurunan pembelian barang-barang konsumsi lainnya, seperti barang elektronik atau hiburan, dapat bersifat jangka panjang. Namun, untuk benar-benar memahami apakah perubahan ini lebih cenderung bersifat jangka pendek atau jangka panjang, kita perlu mengaitkannya dengan konsep preferensi konsumen dan elastisitas permintaan. Preferensi konsumen adalah kecenderungan atau kecintaan terhadap jenis barang atau layanan tertentu yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Ketika terjadi perubahan dalam preferensi konsumsi, seperti peningkatan minat terhadap investasi emas dan penurunan pembelian barang-barang konsumtif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perubahan preferensi jangka pendek biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sifatnya sementara, seperti krisis ekonomi atau kondisi pasar finansial yang tidak menentu. Misalnya, jika terjadi kenaikan inflasi yang tajam, konsumen mungkin akan lebih cenderung membeli emas sebagai pelindung nilai. Namun, ketika situasi ekonomi membaik atau inflasi terkendali, konsumen mungkin kembali mengalihkan pengeluaran mereka ke barang konsumsi lainnya. Perubahan preferensi jangka panjang lebih bersifat stabil dan terjadi setelah konsumen mulai melihat keuntungan atau manfaat berkelanjutan dari suatu pilihan konsumsi. Jika masyarakat melihat bahwa investasi emas memberikan keamanan finansial jangka panjang atau mereka mulai menghargai nilai jangka panjang dalam aset seperti emas, maka kebiasaan ini akan mengarah pada perubahan pola konsumsi yang lebih permanen. Hubungan dengan preferensi jangka pendek. Preferensi konsumen bisa berubah sementara berdasarkan kondisi ekonomi tertentu. Misalnya, jika ada ketidakpastian pasar, orang mungkin lebih cenderung beralih ke emas dalam waktu singkat. Namun, jika konsumen merasa bahwa emas memberikan keuntungan yang lebih stabil dan aman, preferensi ini bisa menjadi bagian dari perubahan pola konsumsi yang lebih permanen. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana permintaan suatu barang atau layanan berubah akibat perubahan harga atau faktor eksternal lainnya, seperti pendapatan atau preferensi. Elastisitas permintaan terhadap barang konsumsi lain seperti elektronik dan hiburan cenderung lebih elastis, lebih responsif terhadap perubahan dalam pendapatan atau preferensi. Ketika konsumen merasa bahwa ada alternatif lain yang lebih menarik, seperti investasi emas, mereka akan cenderung mengurangi pembelian barang-barang konsumtif yang sifatnya lebih fleksibel dan dapat ditunda. Elastisitas permintaan terhadap emas juga penting. Emas sebagai investasi bersifat relatif inelastis dan dalam jangka panjang, karena meskipun dalam fluktuasi harga emas, permintaan untuk menyimpan nilai atau melakukan lindung nilai terhadap inflasi tetap kuat, terutama di kalangan kelas menengah ke atas. Permintaan terhadap emas juga kurang dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek,
Karena emas dianggap sebagai aset tahan lama dan nilai intrinsiknya seringkali tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi atau ketidakpastian pasar. Hubungan dengan elastisitas permintaan jangka pendek dalam jangka pendek, jika ada penurunan harga barang elektronik atau penurunan harga barang-barang hiburan, permintaan terhadap barang-barang ini bisa lebih elastis. Artinya, perubahan kecil dalam harga atau pendapatan dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam permintaan barang-barang konsumsi tersebut. Sebaiknya, untuk emas, meskipun ada fluktuasi harga jangka pendek, permintaan bisa tetap stabil karena emosi dan psikologi investasi yang mendorong pembelian emas sebagai aset aman. Jangka panjang dalam jangka panjang, jika masyarakat semakin melihat emas sebagai investasi yang menguntungkan, permintaan terhadap emas cenderung inelastis atau kurang responsif terhadap fluktuasi harga atau pendapatan, karena konsumen berorientasi pada nilai jangka panjang. Pada saat yang sama, konsumsi barang konsumsi lain seperti barang elektronik atau hiburan akan lebih elastis karena alternatif konsumsi tetap ada dan orang bisa menunda pembelian barang konsumsi lainnya. Faktor lain yang memengaruhi jangka pendek dan jangka panjang, ketika konsumen merasa tertekan oleh krisis ekonomi atau ketidakpastian finansial, mereka akan lebih cenderung mengurangi pengeluaran untuk barang-barang konsumtif yang tidak mendesak dan beralih ke investasi yang lebih aman seperti emas. Dalam hal ini, elastisitas permintaan barang konsumsi bisa sangat tinggi dalam jangka pendek, karena konsumen cenderung menunda pengeluaran konsumsi untuk prioritas yang lebih penting. Setelah periode ketidakpastian berlalu, preferensi konsumen terhadap barang konsumsi bisa kembali pulih, terutama jika pendapatan meningkat dan stabilitas ekonomi kembali. Namun jika konsumen telah mengalami keuntungan dari investasi emas dalam jangka panjang, mereka mungkin lebih terbiasa dengan pola investasi ini dan akan terus memilih emas sebagai instrumen jangka panjang. Kesimpulannya, jangka pendek, perubahan perilaku konsumsi bisa sangat elastis, artinya konsumen akan cepat beralih dari konsumsi barang konsumtif ke investasi emas karena kondisi ekonomi atau sosial yang mempengaruhi preferensi mereka. Namun, perubahan ini bersifat sementara karena saat situasi ekonomi membaik, konsumsi barang konsumsi lebih bisa kembali meningkat. Dalam jangka panjangnya, perubahan ini cenderung lebih inelastis karena preferensi terhadap investasi jangka panjang bisa menjadi kebiasaan yang bertahan lama. Konsumen akan lebih memilih untuk berinvestasi dalam aset yang lebih stabil seperti emas, terutama jika mereka merasa aman dengan stabilitas jangka panjangnya. Secara keseluruhan, meskipun perubahan perilaku konsumsi ini dapat dipicu oleh kondisi jangka pendek seperti inflasi atau ketidakpastian ekonomi, proses adaptasi preferensi terhadap investasi emas akan lebih bersifat jangka panjang, dengan permintaan terhadap emas yang cenderung lebih inelastis seiring waktu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.